Ya, teman-teman semua, kembali lagi di channel Celoteh Bung Udin. Pada hari ini kita akan diskusi lintas agama. Kebetulan pada hari ini saya akan berdiskusi dengan seorang Kristiani yang taat, tetapi beliau tetap memegang teguh ajaran kebudayaan Nusantara, yaitu Kejawen. Dalam hal ini juga beliau memiliki pemikiran yang sangat inklusif, serta beliau merdeka dalam berpikir. Beliau adalah Romo Wiguna. Jujur, saya dengan Rama Wiguna ditemukan atau dipertemukan melalui suatu lembaga pendidikan yang sangat mulia, yaitu Al-Zaitun. Nah, Romo, sebelumnya, jujur saya adalah seorang yang sangat ekstremis. Kemudian, pada tahun 2023, saya mengenal sosok daripada Syekh Panji Gumilang. Dari beliaulah saya merubah pandangan saya terhadap orang di luar agama Islam. Karena pandangan Syekh Panji Gumilang, gagasan inilah yang dimana mampu merubah saya yang dahulunya adalah seorang Islam yang ekstrim, alhamdulillah menjadi Islam yang inklusif dan juga merdeka dalam berpikir. Apalagi saya dahulu itu, Romo, sangat membatasi terhadap muamalah atau interaksi dengan orang di luar agama Islam. Karena khawatir akidah saya akan dirusak. Tapi dari beliaulah saya sadar bahwa nggak ada seperti itu. Apalagi Syekh Panji Gumilang mengajarkan, jangan menyebut kita itu berbeda. Kita itu sama. Sama-sama berasal daripada Tuhan yang satu. Adapun perbedaan kita mengenai konsep ketuhanan, kemudian perbedaan kita terhadap syariat kita, ya kita laksanakan masing-masing. Adapun nanti siapa benar, siapa yang salah, biarlah Tuhan yang memutuskan. Tentu Romo, pandangan daripada Syekh Panji Gumilang ini sangat baik jika kita terapkan. Apalagi saya melihat Romo, akhir-akhir ini teramat banyak baik dari Islam maupun Kristen mengadakan debat atau diskusi tentang lintas keagamaan. Tetapi yang saya lihat bukanlah debat, Romo. Justru saling menghina satu sama lain. Dan tentu penghinaan agama, penghinaan keyakinan tidak dapat dibenarkan. Jika dalam Islam juga dilarang menghina agama, apalagi dalam Kristen. Nah, kemudian Romo, belakangan ini kemarin itu ada seorang profesor berinisial Egy Sujana. Dalam debat tersebut, beliau sampai mengeluarkan kata-kata yang bagi saya mohon maaf tidak pantas. Dan tentu hal ini akan merusak daripada kerukunan umat beragama. Kemudian, Romo, mohon maaf, yang saya ketahui dalam konsep ketuhanan Kristen itu ada istilah Trinitas, yang dimana diantaranya adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kemudian, Trinitas ini seringkali dianggap atau dicemooh oleh sebagian umat Islam sebagai pemahaman atau konsep yang bertentangan dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana Romo menyikapi akan hal ini? Terima kasih eh, atas undangan di Zoom ini, Mas. Sekali lagi sebelum saya memperkenalkan diri, saya mengucapkan selamat berpuasa kepada Mas Afifuddin dan saudara-saudara Muslim yang lain. Semoga puasa di tahun ini betul-betul semakin mendewasakan rohani kita. Oke, perkenalkan, saya dipanggilnya Romo Wiguno, bukan Wiguna. Jadi eh, kebetulan anak-anak saya itu memanggil saya Romo. Jadi Romo itu sebenarnya panggilan bapak untuk orang-orang Jawa secara halus. Kebetulan bapak saya dulu kalau memanggil bapaknya juga Romo, maka anak-anak saya itu memanggil saya Romo. Nah, teman-teman di luar itu semuanya ikut-ikut memanggil Romo. Jadi Romo di sini bukan Romo pastor atau pendeta. Jadi saya itu hanya jemaat biasa, pengikut murid Kristus. Itu Mas perkenalannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mas Ustadz Afifuddin, konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa konsep ketuhanan semua agama, kepercayaan, setahu saya itu sebenarnya monoteisme. Jadi mempercayai Tuhan yang Esa. Apalagi agama-agama Samawi, Abrahamik, itu jelas mereka itu menganut monoteisme. Tapi kenapa di dalam kekristenan
uh, ada Trinitas, itu pelan-pelan akan saya sampaikan sesuai dengan pemahaman saya. Uh, saya itu sebenarnya seorang spiritual Jawa, tapi yang percaya akan Kristus, dan saya mengakui bahwa saya murid Kristus. Jadi di dalam kekristenan itu ada Allah Bapa, yaitu Allah yang menciptakan alam semesta. Mungkin kalau di dalam Islam disebutnya Allah. Kemudian tentunya eh, manusia itu sulit untuk memahami atau mengerti tentang Allah Bapa, atau mungkin apa yang dikehendaki Allah Bapa, sehingga Allah Bapa itu menurunkan wahyu atau firman. Kalau dalam Islam itu tentunya melalui malaikat-malaikat yang diberikan kepada nabinya. Nah, kalau di dalam kekristenan itu turun dalam wujud manusia yang lahir. Jadi Yesus Kristus itu sebenarnya adalah firman, kalimatullah, kalimat Allah. Jadi ketika Yesus hidup, itu memberikan contoh-contoh kehidupan, bagaimana apa yang dikehendaki Bapa, Allah Bapa, kepada umat manusia. Itu diberikan contoh oleh Kristus di dalam kehidupannya. Nah, kehidupan apa yang kehidupan Kristus ketika waktu itu dicatat oleh murid-muridnya, kemudian menjadi dibukukan dalam bentuk Injil. Jadi sebenarnya kita menghormati atau menuhankan Yesus itu bukan menuhankan dalam bentuk dalam wujudnya sebagai manusia, Mas, tapi kalimatullah, yaitu firman Allah. Jadi kita uh, menghormati, menuhankan itu menuhankan firman, bukan menuhankan manusia dalam bentuk daging, tapi firman itu. Jadi mungkin kalau di Islam ya sama, saudara-saudara Islam itu percaya akan kalimat Allah yang dalam bentuk yang diturunkan melalui malaikat kepada Nabi Muhammad, kemudian ditulis menjadi Al-Quran. Kira-kira sebenarnya samalah ke saudara-saudara kita yang menghormati Al-Quran sedemikian sucinya, itu sama dengan kami orang Kristen yang menghormati Yesus dalam artian firman. Jadi bukan dalam artian manusia, tapi dalam artian firman. Makanya ketika Yesus mati disalib kemudian bangkit dan naik ke surga, ya sekarang firman itu dalam bentuk Injil yang sudah dibukukan dalam bentuk Injil. Begitu Mas, itu yang Allah Bapa, Putra, kemudian Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah satu roh yang diutus oleh Bapa untuk berdiam di dalam diri kita dan sebagai pembimbing, sebagai guru, untuk selalu mengingatkan kita akan bahwa kita ini adalah bagian daripada Allah itu sendiri. Jadi makanya orang Kristen menganggap kita itu adalah anak-anak Allah. Itu sebenarnya itu. Jadi maksudnya roh kita dalam bentuk roh, itu kan kita itu tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kita yang dalam bentuk roh dan jiwa tadi adalah bagian dari Allah itu sendiri. Dan Roh Kudus itulah yang selalu membimbing kita untuk mengerti firman-firman Tuhan, untuk memahami firman-firman Tuhan, agar kita betul-betul mengerti apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Begitu, Mas. Mungkin kalau di dalam Islam ada juga yang menyebutnya Nur Muhammad. Kira-kira seperti itu. Baik Romo, terima kasih atas penjelasannya. Dalam hal ini Romo, yang saya tangkap bahwa seluruh agama sejatinya adalah kembali kepada Tuhan yang satu. Sekalipun kita mengenali Tuhan kita dengan berbagai konsep,
Memang yang saya lihat Romo, kita ini hanya berbeda dalam memahami konsep ketuhanan. Yang dimana kita ini sebagai manusia membutuhkan konsep ketuhanan. Mengapa begitu? Karena manusia sebagai materi sangat sulit untuk memahami Tuhan yang eksistensinya adalah imateri. Sehingga dibutuhkanlah konsep ketuhanan untuk memperkenalkan Tuhan kepada manusia, Romo. Nah, kemudian Romo, terkait daripada Islam itu sendiri, sejatinya ada juga pemahaman tentang tiga tauhid dalam Islam. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dalam hal ini, untuk mengenali Tuhan dapat dicapai dengan tiga tauhid ini. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan asma wa sifat. Oleh karena itu, Romo, ada sebagian kelompok umat Islam memandang tauhid ini sebagai tauhid trinitas. Salah satunya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi bagi umat Islam yang menggunakan konsep tauhid tersebut, mereka menyatakan bahwa ini tidaklah menyalahi daripada konsep trinitas. Karena sejatinya hakikatnya adalah kembali kepada Tuhan yang Esa. Dalam hal ini, Romo, saya memiliki kesimpulan. Sejatinya kita ini untuk apa berkelahi tentang konsep ketuhanan? Dan sejatinya kita ini adalah apa? Menyembah Tuhan yang satu. Yaitu Tuhan yang menciptakan kita, Romo. Kemudian, Romo, tadi sangat menarik ketika Romo menyatakan dirinya adalah sebagai seorang kejawen. Bagaimana mungkin Romo sebagai pengikut Yesus Kristus tetap mempertahankan budaya kejawen itu, Romo? Monggo, Romo. Eh, jadi memang saya dari kecil itu dididik orang tua saya di dalam pemahaman spiritual itu dalam bentuk tradisi leluhur kami yaitu orang Jawa. Dan orang-orang menyebutnya kejawen. Padahal kami itu sebenarnya ya kurang paham ya karena memang kami itu hanya dididik spiritual Jawa. Nah, ketika saya mengenal Kristus, kemudian saya membaca Injil, kemudian saya tertarik untuk menjadi murid Kristus, tapi saya tetap mengimani dengan cara-cara atau apa yang biasa saya lakukan sebagai orang Jawa. Mungkin saudara-saudara Kristen yang lain, teman-teman di Kristen di gereja, kadang-kadang itu melihat saya itu aneh, karena saya sering berpuasa weton, berpuasa Senin Kemis, seperti itu, Mas. Tapi saya mengimani bahwa Tuhan itu tak terbatas ruang dan waktu. Ketika saya orang Jawa dan saya melakukan dengan pemahaman saya sebagai orang Jawa, pasti Tuhan mengerti. Saya tidak mau untuk mengimani Kristus dan saya harus menjadi orang Yahudi. Saya tetap orang Jawa dan saya yakin Tuhan Yesus itu tahu. Makanya uh, saya tetap apa ya ritual-ritual itu, Mas. Jadi kadang-kadang orang itu menjadi perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin sesama satu agama, satu nama Tuhan itu bisa pecah karena tata cara ritual. Apalagi yang berbeda agama. Dan bagi saya tidak pernah mempermasalahkan tata cara ritual, tetapi bagaimana mengenal Tuhan itu bisa dinyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah buahnya, yaitu perilaku kita. Bukan bagaimana cara kamu ritual, apakah kamu harus duduk atau berdiri, harus nyanyi atau diam, bukan itu, tapi bagaimana kita memahami firman-firman Tuhan dan hidup di dalam diri kita, kemudian kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu Mas. Makanya bahkan saya dengan istri saya pun, dengan anak-anak saya pun tata cara ritualnya berbeda. Misalnya istri saya itu dengan menyanyi, dengan musik-musik, saya dengan meditasi. Orang bilang, loh kok kamu meditasi? Kristen itu nggak mengajarkan meditasi loh.
Saya kadang-kadang ketawa gitu loh mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Kayak itu terserah kalian mau meditasi atau kalian mau duduk di pinggir sungai atau di bawah pohon dimanapun juga. Saya tuh tidak akan pernah mempermasalahkan bagaimana cara kamu berritual untuk menghadirkan hadirat Tuhan. Tapi apa hasil dari ritual itu? Ketika kita, kan ritual itu sebenarnya kan bagaimana kita, tata cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa membawa hadirat Tuhan. Ketika kita bisa membawa hadirat Tuhan dan kita bisa berkomunikasi, ngobrol dengan Tuhan, bahkan kita bisa menyatu dengan Tuhan, pasti akan terlihat dari perilakunya. Nah itu Mas, saya lebih mengutamakan hasil dari perilaku, hasil dari ritual itu adalah apa perilakumu? Apakah sudah segambar dan serupa dengan Kristus? Itu Mas. Makanya saya tetap mempertahankan dengan cara Jawa. Saya nggak peduli misalnya saya harus duduk di pinggir sungai dengan tenang menikmati aliran sungai. Itu saya nggak masalah. Tapi saya memang mengakui bahwa saya adalah murid Kristus karena saya belajar firman-firman Tuhan bagaimana kasih, bagaimana mengampuni, memaafkan seperti itu, Mas. Baik Romo, terima kasih. Dalam artinya Romo, yang saya pahami adalah apapun agama yang kita peluk, janganlah sampai kita melepaskan identitas kebudayaan kita. Apalagi sebagai orang Jawa memiliki suatu falsafah yang tinggi bahwa sebagai orang Jawa jangan lupa Jawanya. Dadi wong Jawa aja lali Jawane Romo. Kan begitu. Terlebih lagi Pak Soekarno, presiden kita Romo, pernah menyatakan, kamu boleh jadi orang Islam tapi jangan jadi orang Arab. Kamu boleh jadi orang Kristen, Katolik, tapi jangan jadi orang Yahudi. Dan kamu boleh jadi orang Hindu atau Buddha, tapi jangan jadi orang India. Ini tentu suatu pernyataan daripada Pak Karno yang menegaskan bahwa mau agama apapun yang kita peluk itu dipersilahkan. Tapi janganlah agama itu sampai merubah, meleburkan identitas bangsa kita. Terlebih bangsa yang tertinggal atau melupakan identitas bangsanya adalah suatu bangsa yang terjajah, Romo. Kan begitu. Nah, kemudian Romo, menarik. Tadi Romo membahas terkait buah. Ketika saya membaca Alkitab, tepatnya pada kitab Matius pasal 7 ayat 18 sampai 20, yang dimana di sana menyatakan bahwa tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak mungkin pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dalam hal ini Romo, artinya bahwa suatu pokok pengajaran atau suatu pohon itu dapat dilihat daripada buahnya. Kemudian Romo, sebagai seorang muslim, jujur, saya ini membaca Alkitab. Mengapa begitu Romo? Karena ada pandangan di mayoritas umat Islam bahwa Alkitab ini telah dipalsukan dan ada larangan bahwa untuk mempelajari Alkitab ini sangat dilarang. Kan begitu Romo. Tetapi saya memegang teguh daripada pandangan dan gagasan Syekh Panji Gumilang Romo. Bagaimana mungkin umat Islam dilarang membaca Alkitab? Sedangkan Rasulullah pun dalam Quran menyatakan bahwa beliau itu beriman kepada seluruh kitab tanpa ada membedakan satu sama lain. Dan ketika saya mempelajari Alkitab Romo, ketika saya mempelajari, saya baca, jujur saya harus mengaku bahwa ajaran Yesus Kristus tentang cinta kasih sangat tinggi dan sangat mulia. Ada suatu kisah Romo yang saya baca, saya lupa dalam kitab apa itu. Pada waktu itu ada sekelompok orang Yahudi mengarak perempuan yang mengakui dirinya telah berzina. Seorang perempuan ini diarak sampai bertemu dengan Yesus. Dan orang-orang Yahudi itu meminta agar dirajam. Kemudian Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Yang tidak berdosa silahkan merajam. Sedangkan perempuan ini telah mengakui dirinya telah berdosa. Tentu daripada kisah tersebut Romo, teramat tinggi dan agung daripada pengajaran Yesus Kristus tentang cinta kasih. Bahkan berkenaan dengan hukuman pun ada cinta kasih yang diberikan Romo. Terlebih lagi Romo, jika cinta kasih ini mampu diimplementasikan dalam hal aksi nyata untuk perdamaian. Tetapi jujur Romo, saya melihat ketika teman-teman melakukan aksi cinta kasih lain sebagainya,
teramat banyak tuduhan-tuduhan miring, baik daripada kelompok umat Islam itu sendiri, dianggap sebagai upaya kristenisasi. Nah, bagaimana Romo menyikapi akan hal ini? Monggo. Luar biasa. Saya ngobrol dengan Pak Ustadz, tetapi Pak Ustadz ternyata juga eh, membaca, atau bahkan Pak Ustadz ini kalau menurut saya itu juga bagian daripada murid Kristus. Jadi saya punya pemahaman bahwa murid Yesus itu tidak harus menjadi Kristen. Makanya ada satu perintah, saya lupa, di firman Tuhan bahwa jadikan semua bangsa muridku. Tidak ada kalimat jadikan semua bangsa menjadi Kristen, itu enggak ada. Semua bangsa muridku. Tidak harus menjadi Kristen. Jadi bisa tetap sebagai Pak Ustadz, tetapi memahami apa yang diajarkan Yesus dan kemudian bisa mempraktekkan. Jadi saya juga, aduh, luar biasa nih Pak Ustadz. Memang betul, jadi kami itu sering melakukan kegiatan-kegiatan eh, pelayanan, baik itu di tempat umum maupun di tempat khusus itu misalnya di rumah orang gila atau mungkin panti asuhan dan lain-lain. Kami itu tidak pernah memandang apakah ini Kristen, apakah ini Hindu atau ini Buddha. Kami lakukan eh, ketika kami memang tergerak dan memiliki dana, kami adakan bermacam-macam lah, pembagian sembako atau mungkin makanan yang sudah jadi, yang sudah siap makan. Bahkan kami sering ketika bulan puasa, kami juga bagi-bagi takjil. Eh, ini bukan maksud ria, mungkin tanggal 20 besok kami juga akan bagi-bagi takjil. Nggak tahulah nanti bentuknya apa. Itu memang sering kami lakukan dan kami sering mendapat tuduhan kristenisasi. Bahkan kami sering mendapatkan penolakan. Ketika kami sudah siap-siap menggelar apa yang akan kita bagi, itu ada beberapa orang yang menuduh kami kristenisasi. Tapi ya alhamdulillah semuanya kami berjalan lancar karena kami bisa menerangkan. Kami tidak pernah menggunakan embel-embel agama, bahkan kami tidak pernah menggunakan harus khotbah menyampaikan firman atau harus menyampaikan sesuatu ini adalah dari Tuhan Yesus dan lain-lain, tidak pernah. Jadi hanya memang kami butuh dokumentasi, itu adalah sebagai bentuk laporan kepada teman-teman yang sudah memberikan bantuan kepada kami ketika kami melakukan kegiatan. Jadi kami tetap akan melakukan itu, Mas, karena itu bagian daripada ajaran Tuhan Yesus, di mana kita harus berbagi atau memberikan makanan bagi orang yang lapar, dan kita juga harus memberikan baju bagi orang yang tidak memiliki baju. Seperti itu, Mas. Termasuk tentunya kita juga berusaha untuk memberikan apa ya, kegiatan pengobatan-pengobatan gratis itu memang sering kami lakukan. Jadi itu semua semata-mata bukan karena kami ingin mengkristenkan orang, tetapi kami memang ingin berbagi. Sekali lagi Mas, saya itu setiap saya tadi seperti yang sampaikan bahwa Tuhan Yesus memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa murid tadi. Jadi ketika kami melakukan hal-hal yang diajarkan Tuhan Yesus, kami tidak pernah menyuruh orang untuk menjadi Kristen. Jadi kami hanya ingin orang lain melihat apa yang kami lakukan, itulah yang diajarkan oleh Yesus. Itu Mas. Kemudian Romo, yang paling menarik akan perbincangan kita ini adalah konsep keselamatan Romo. Saya menemukan dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 Romo, dalam ajaran Paulus, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Kemudian Romo, daripada konsep keselamatan inilah, mohon maaf Romo, saya banyak sekali melihat bahwa orang-orang Kristen ini menganggap dirinya telah selamat, kemudian saya melihat juga mereka hanya cukup menjalankan ibadah-ibadah ritual tanpa menjalankan pengajaran cinta kasih yang diajarkan daripada pengajaran Yesus Kristus. Apakah benar seperti itu, Romo? Terlebih lagi, apa iya hanya orang itu beriman, mengakui dirinya percaya kepada Yesus, mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, tanpa melakukan perbuatan yang baik, apalagi dia ini berbuat jahat, menjadi preman, menjadi tukang palak, masa iya dia dijamin diselamatkan oleh Yesus? Sedangkan jika ada orang di luar daripada pengakuan tersebut, tetapi dalam tindak laku perilakunya Romo, beliau ini mengajarkan pengajaran Yesus Kristus. Masa orang seperti ini tidak diselamatkan, Romo? Nah, tentu Romo, pandangan-pandangan seperti ini tentang konsep keselamatan ada juga dalam Islam. Tetapi bedanya dalam Islam tidak ada penebusan dosa. Dalam Islam, konsep penebusan dosa dilakukan oleh masing-masing individu. Tetapi terkait daripada konsep keselamatan memang ada. Yang dimana konsep keselamatan ini tuh baru terjadi ketika sudah meninggal, Romo. Yang dimana konsep keselamatan ini pula diberikan ketika dosanya telah dilondri. Artinya orang muslim yang dia berdosa, ya memang akhirnya akan ke surga. Tetapi dia akan dilondri oleh Tuhan di neraka dulu. Kan begitu, Romo. Nah, memang Romo, saya mengakui, daripada adanya pemahaman konsep-konsep keselamatan inilah, ya, acap kali menjadikan seseorang teramat bangga, membanggakan dirinya telah selamat, lain sebagainya, tetapi tanpa mengamalkan pengajaran yang sejati. Apa seperti itu, Romo? Monggo, Romo. Ya, karena sampean tadi juga menggunakan firman Tuhan, saya juga akan menjawab juga melalui firman Tuhan, yaitu dicoba di Matius 7 ayat 21 dan 23. Coba sampean baca Mas, pelan-pelan sebentar. Saya juga mesti buka. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Jelaskan Mas, di sini pasal 21, ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ku di sini adalah Yesus. Yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ku di sini adalah Yesus. Jadi orang yang berseru, Yesus, Yesus, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan orang yang hanya teriak-teriak tiap hari menyebut Yesus, atau mungkin menganggap dirinya percaya sama Yesus, atau mungkin dia setiap hari ke gereja, atau bahkan mungkin dia seorang pendeta sekalipun. Karena di sini di bawahnya juga jelas bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat demi namamu, artinya dalam nama Tuhan Yesus. Bernubuat itu menyampaikan sesuatu hal yang akan datang. Kemudian dan mengusir setan demi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus aku usir roh-roh jahat. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari firman itu, saya mengimani bahwa di sini kuncinya bahwa orang yang akan selamat itu hanya dia yang melakukan kehendak Bapa.
jelas maksudnya dia yang melakukan kehendak Bapa itu adalah apa yang disampaikan Yesus. Artinya kita harus tidak melakukan apa yang dilarang Yesus dan kita melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Karena apa yang dilarang Yesus dan apa yang diperintahkan Yesus itulah yang dikehendaki Bapa. Ini keimanan saya ya Mas. Jadi makanya saya menganggap bahwa di situ hanya dia. Artinya dia yang melakukan kehendak Bapa. Tidak pernah disebutkan dia itu siapa. Apakah dia orang Kristen, apa dia ini kan tidak disebutkan. Tapi yang dia melakukan kehendak Bapa. Maka saya percaya bahwa di orang Muslim maupun Hindu, Buddha, tapi dia melakukan kehendak Bapa seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia menebarkan kasih, mengampuni, seperti apa yang dilakukan Yesus, dan dia tidak melakukan apa yang dibenci Yesus, berzina, menipu orang, korupsi, seperti itu. Aku yakin dia juga akan diselamatkan Tuhan. Karena kuncinya di sini sebenarnya di situ, Mas. Jadi uh, kita harus melakukan kehendak Bapa. Nanti pertanyaannya, ya kita nggak bisa lah sebagai manusia kita akan melakukan seperti Yesus. Memang sulit, tapi kita harus berusaha. Menurut saya harus berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan Yesus dan tidak melakukan apa yang dilarang Yesus. Iman tanpa perbuatan nol. Gitu, Mas. Baik Romo, memang betul apa yang Romo katakan, bahwa iman tanpa perbuatan adalah nol besar. Kalau dalam perkataan seorang ulama dikatakan seperti ini Romo, al-imanun kaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan juga perbuatan. Artinya seseorang yang telah menyatakan dirinya telah mengikuti suatu agama tertentu, wajiblah dia mengajarkan daripada pengajaran agama tersebut Romo. Contoh, saya sebagai seorang muslim yang dikatakan sebagai untuk apa? Menebarkan rahmat, maka saya wajib menebarkan rahmat ke seluruh alam. Kan begitu Romo. Nah tetapi Romo, yang saya pahami, ya mohon maaf, teramat banyak orang-orang yang memandang konsep keselamatan ini dengan suatu kebanggaan. Menganggap dirinya telah selamat, bermodalkan dengan nama, bermodalkan dengan stempel agama, lalu dia dengan bangga menganggap dirinya telah selamat dan telah bersih daripada dosa. Padahal hakikat pengajaran agamanya tidak pernah dijalankan Romo. Dan terus terang Romo, saya yakin pandangan Romo seperti ini pasti akan dimusuhi oleh sekelompok atau mungkin teman-teman Kristiani yang lain. Karena bagi saya Romo ini memiliki pandangan yang sangat inklusif dan juga merdeka dalam berpikir. Bahkan Romo berani menyatakan, saya pun yang seorang muslim dianggap sebagai pengikut menjalankan ajaran Yesus Kristus. Dan Romo juga menyatakan bahwa bisa jadi saya ini masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun saya tidak menerima Yesus Kristus, tidak menjadi seorang Kristiani, tapi secara tindak laku menjalankan daripada pengajaran Yesus Kristus. Ini jujur Romo, suatu pandangan yang sangat jarang saya dengar. Kemudian, memang ada juga Romo dalam Islam itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 62 dikatakan bahwa wahai orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Sabi'in, barang siapa yang beriman di antara kamu, beriman kepada Tuhan, beriman kepada hari akhir, dan bukti keimananmu itu dibuktikan dengan perbuatan amal baik, amal soleh, maka akan diberikan ganjaran oleh Tuhan. Dan kamu gak akan takut. Nah, Romo, dalam hal ini, ayat ini menegaskan bahwa siapapun yang beriman kepada Tuhan, beriman kepada hari pembalasan, lalu dibuktikan dengan amal perbuatan yang baik, akan diberikan ganjaran Romo oleh Tuhan. Entah itu surga atau apa yang lain, tetapi Allah yang jamin akan diberikan ganjaran. Nah, tetapi Romo, jujur, Quran Al-Baqarah ayat 62 ini sering sekali dianggap tidak berlaku. Kan sungguh hebat, manusia mampu menyatakan Al-Quran tidak berlaku. Kan begitu Romo.
Kemudian Romo, jika tadi kita telah berbicara berkenaan dengan konsep cinta kasih, konsep perdamaian, yang paling dalam Romo akan hal ini adalah konsep toleransi. Bagaimana Romo konsep toleransi dalam Kristiani tersebut? Monggo Romo. Ya, sebelum saya menjawab yang konsep toleransi ya Mas, saya melanjutkan yang tadi. Kadang-kadang teman-teman itu mengartikan bahwa kalau kita sudah percaya kepada Yesus, pasti kita selamat. Saya percaya seperti itu memang benar. Tapi arti di sini kata kuncinya adalah percaya. Orang percaya itu seperti apa? Kadang-kadang orang hanya menggambarkan bahwa kita ke gereja sudah dianggap orang percaya. Kita menjadi beragama Kristen dianggap orang percaya. Bagi saya percaya itu tidak seperti itu. Percaya itu bagi saya adalah melakukan semua yang diperintahkan. Misalnya saya percaya sama penjenengan. Penjenengan kan tinggal di daerah Jawa Timur. Katakanlah saya tanya, kalau saya mau ke Surabaya, naik apa? Bagaimana saya bisa sampai Surabaya? Penjenengan ngasih tahu saya, oh nah ini, jalan kanan, jalan kiri. Kalau saya percaya sama penjenengan, ketika saya perjalanan ke Surabaya, semua kata-kata penjenengan pasti saya ikuti. Itu baru percaya. Makanya konsep percaya itu yang kadang-kadang memudahkan teman-teman Kristen. Jadi orang ke gereja sudah dianggap percaya, orang yang berKTP Kristen sudah dianggap percaya. Padahal dia tidak melakukan apapun yang diperintahkan Yesus. Bahkan kadang-kadang melawan, misalnya dilarang mencuri malah mencuri. Apalagi konsep perzinahan. Yesus Yesus mengajarkan bahwa kita melihat wanita yang bukan pasangan kita, kemudian pikiran kita memikirkan tentang uh, wanita itu dalam pikiran yang negatif, itu sudah zina. Tapi masih banyak orang yang katanya mengaku percaya sama Yesus, tidak hanya seperti itu, bahkan melakukan perselingkuhan. Tapi mereka menganggap, ah, saya kan percaya Yesus, pasti selamat. Nah itu, saya bedanya di situ. Itu sebagai tambahan, Mas. Terus tadi pertanyaan yang berikutnya, toleransi sebagai akidah. Jadi jelas Tuhan Yesus itu tidak mengajarkan suatu kebencian kepada orang lain. Tuhan Yesus itu selalu mengajarkan kasih. Makanya walaupun saya sebagai orang, mungkin orang menyebutnya sebagai orang kejawen, atau mungkin yang masih spiritual Jawa, tapi saya betul-betul mengagumi ajaran Tuhan Yesus, di mana Tuhan itu mengajarkan kepada kita semua tentang itu ajaran yang paling terutama atau paling pokok, yaitu di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Coba dibaca, Mas. Dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 ini berkenaan dengan seorang ahli Taurat menanyakan kepada Yesus Kristus. Pada ayat 37 Romo dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Pada ayat 38 dikatakan bahwa inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan pada ayat 39 menyebutkan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Lalu dalam ayat 40 Romo, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sudah jelas ya Mas, bahwa pertama-tama kita itu yang terutama dan pertama itu kita harus mengasihi Allah Tuhan kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Bagaimana mungkin kita bilang mengasihi Allah Sang Pencipta kalau kita membenci atau memusuhi ciptaannya? Kan nggak mungkin. Apapun dia, warna kulitnya, bangsanya, agamanya,
itu adalah ciptaan Sang Pencipta yaitu Allah. Sedangkan kita harus mengasihi, tapi kita membenci ciptaannya kan nggak mungkin. Artinya kita harus tetap mengasihi semua. Dan yang berikutnya, kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu adalah hukum yang terutama di dalam kekristenan. Makanya kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, ya kita betul-betul harus mengasihi semua ciptaan di alam semesta ini sama seperti diri kita sendiri. Tidak, menurut saya tidak hanya manusia, tetapi juga tumbuh-tumbuhan, binatang, air, udara, semua harus kita kasihi. Karena itu bagian dari kehidupan kita. Nah, yang berikutnya kita coba ini Matius 7 ayat 12. Jadi ini ayat yang sebenarnya umum, Mas. Maksudnya termasuk golden rule. Hampir semua bangsa itu ada. Coba Matius 7 ayat 12. Dalam kitab Matius pasal 7 ayat 12 Romo dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Itu artinya kalau kita ingin orang lain menghormati kita, kita harus lebih dulu menghormati orang lain. Kalau kita ingin orang lain mengasihi kita, kita harus lebih dulu mengasihi orang lain. Kalau kita ingin orang lain memaafkan kita, kita harus lebih dulu memaafkan orang lain. Nah, kalau kita dalam hal ini adalah toleransi. Toleransi umat beragama atau toleransi mungkin ras, ya entah itu warna kulit dan lain-lain. Bagaimana mungkin orang lain akan menghormati Tuhan kita apabila kita tidak menghormati Tuhan mereka? Jadi kalau orang lain, kita menginginkan orang lain menghormati kita, ya kita harus menghormati Tuhan mereka, yang maksudnya yang diimani oleh orang lain. Begitu juga mungkin agama kita. Bagaimana mungkin kita berharap orang lain menghormati agama kita atau kitab kita kalau kita melecehkan kitab mereka? Itulah toleransi. Kalau orang Jawa istilahnya, ya ojo njiwit nek kamu nggak mau dijiwit. Begitu. Ini sebenarnya aturan umum. Itu. Jadi kita harus paham itu. Makanya kita harus menjaga toleransi, kita harus menjaga perbedaan uh, kepada siapapun. Saya tidak pernah ini Mas apa istilahnya uh, mempermasalahkan yaitu tadi bagaimana dia beribadah, bagaimana dia uh, melakukan ritual-ritual keagamaan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang misalnya melakukan sesajen dan lain-lain. Saya akan tetap menghormati dan menghargai mereka. Karena itulah hukum Tuhan. Kita kalau mau dihormati mereka, ya kita harus menghormati mereka. Itu untuk menjaga toleransi. Begitu, Mas. Baik Romo, jika saya melihat dan mendengarkan pandangan daripada Romo itu sendiri, kemudian saya bandingkan dengan pandangan Syekh Panji Gumilang. Memang pada dasarnya jika kita mempelajari kitab-kitab Allah, ya baik itu Taurat, Injil maupun Al-Quran, sejatinya Romo kita akan menemukan satu garis kesamaan yang dimana baik itu dalam pengajarannya, pengajaran nilai-nilai universal Romo. Dan dalam hal itu pula kita akan melihat Romo, sejatinya bahwa sejarah peradaban manusia, sejarah agama itu berangkat daripada Tuhan yang satu Romo. Sehingga dapatlah dijumpai kesamaan-kesamaan dalam pengajaran. Kan begitu Romo. Oleh karena itu Romo, sejatinya kalau kita pahami secara mendalam,
Pada dasarnya seluruh agama mengajarkan nilai-nilai universal, cinta kasih, perdamaian, dan juga toleransi lain sebagainya itu. Lantas kenapa kita sebagai umat manusia saling berkonflik? Islam dengan Kristen, Islam dengan Yahudi, Yahudi dengan Kristen. Tentu saya melihat Romo bahwa banyak sekali umat beragama yang tidak dewasa akan hal ini. Yang dimana Romo, agama dijadikan sebagai alat pembatas. Agama dijadikan sebagai alat kriminalisasi, dijadikan sebagai alat diskriminasi. Kan begitu Romo. Terlebih lagi Romo, negara kita, Indonesia, telah memiliki satu perumusan yang memuat segenap kesepakatan masyarakat, yaitu Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila, yang menjamin kehidupan umat beragama, yang menjamin kehidupan perdamaian dan toleransi. Sayangnya Romo, masih banyak sekali, baik daripada umat maupun pemuka agama, baik daripada agama Kristen, agama Islam, ataupun agama yang lain, yang masih saja menebar kebencian, menebar intimidasi dan intoleransi. Apa mungkin ini menjadi suatu agenda untuk apa ya? Proposal keberagaman, Romo? Bisa jadi, Mas. Jadi eh, kebencian antara satu dengan yang lain itu sengaja dipelihara oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka untuk kepentingan baik itu politik maupun bisnis. Bisa saja seperti itu. Nah, permasalahannya kenapa orang-orang yang dipakai alat itu tidak paham, maksudnya tidak ada berusaha untuk mencari pencerahan sehingga dia tidak bisa diperalat lagi seperti itu. Ya, begitulah Romo. Kalau Buya Hamka itu menyatakan seperti ini Romo, bahwa nama Tuhan itu amat mudah sekali, sangat mampu untuk menipu umat-umat yang bodoh. Dan memang terbukti Romo, mereka ini yang gampang marah lain sebagainya itu kadang-kadang dilabelisasi atau dibungkus dengan nama-nama Tuhan Romo, kemarahan mereka. Kan begitu Romo. Padahal Romo, jika kita mau diskusi semacam ini dengan pikiran terbuka, kemudian apa? Dengan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, artinya tidak ada lagi kredo mayoritas dan minoritas. Tentu Romo, saya sangat yakin akan sangat mudahlah terciptanya perdamaian di antara kita. Nah, kemudian Romo, jika tadi kita berbicara tentang toleransi, lain sebagainya itu, tentu Romo sendiri pernah diundang ke Al-Zaitun. Sebanyak 2 kali nggak Romo kita bertemu. Dan tentu Romo, Al-Zaitun ini bagi saya adalah salah satu pondok yang apa ya, out of the box Romo. Yang dimana pondok-pondok pesantren yang lain, mohon maaf Romo, lebih kepada eksklusif. Tetapi di Al-Zaitun, orang Kristen, Hindu, Buddha, bahkan yang agamanya nggak diakui di Indonesia, yaitu Israel pun bisa masuk ke sana. Ini kan sungguh hebat Romo. Nah, kemudian Romo, saya juga melihat bahwa Syekh Panji Gumilang dan juga Al-Zaitun ini senantiasa mendidik para kader untuk menjadi agen toleransi Romo. Bahkan kalau Romo melihat anak-anak santri-santri tersebut Romo, diajarkan untuk menyanyikan lagu-lagu yang bernuansa atau berbahasa Ibrani. Yang dimana bahasa Ibrani ini sangat kental sekali dengan bahasa Yahudi. Yang dikit-dikit bahwa Yahudi itu dianggap oleh orang Islam adalah musuh Allah. Tetapi bagi Syekh Panji Gumilang nggak seperti itu Romo. Nah, monggo Romo, bagaimana pandangan Romo terhadap Al-Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang? Ya, saya sudah 2 kali Mas ke Pondok Al Zaitun. Jadi diundang ketika harus acara satu Muharram ya Mas ya. Satu Muharram yang pertama saya datang itu tahun 2023, kemudian tahun 2024. Waktu awal-awal kami diundang ketika kami mau datang masuk ke eh, komplek pondok pesantren, kami sebenarnya juga agak apa ya, ngeri-ngeri sedap, dalam arti ngeri-ngeri sedap. Waduh, kebetulan saya datang sama istri dan istri itu kan tidak memakai jilbab. Biasanya kita kadang-kadang kalau ke pondok itu sehendaknya pakai apa, kerudung untuk menghormati santriwati-santriwati. Waktu itu kita nggak bawa sama sekali, ya sudah nggak apa-apalah, orang kita diundang ini. Tapi begitu kita masuk pintu gerbang, itu hati kami justru menemukan kedamaian. Kenapa? Karena dari awal di pintu gerbang itu, baik penjaga atau satpam dan lain-lain, itu sangat ramah.
kami dituntun, karena itu tempatnya luas sekali ya Mas ya. Kita kan dari pintu gerbang masuk ke ini lumayan jauh. Jadi mobil itu dituntun sampai ke parkiran, kemudian kita turun, dituntun, maksudnya dibimbing lagi, diarahkan untuk masuk ke satu ruangan, dan semua orang berbaris rapi, semuanya hormat dan mengucapkan selamat datang kepada kami, dan kemudian kami dipersilakan masuk ke satu ruangan yang di situ sudah disediakan hidangan menu begitu banyak yang luar biasa, yang katanya itu adalah merupakan hasil, semuanya dihasilkan di dalam lingkungan Al Zaitun. Dan yang saya heran ketika itu, karena saya perjalanan jauh, kemudian saya mau ke toilet, saya tanya, Mas, eh, tempat toilet di mana ya? Saya diantar Mas sampai masuk ke dalam toilet. Wah, ini luar biasa, saya kaget. Akhirnya saya semakin nyaman, dan waktu itu saya kan terus kenal sama penjenengan dan teman-teman yang lain, termasuk Pak Khalil Makrum, sama siapa ya, Ustadz-Ustadz itu lupa, tapi kami masih komunikasi sama sampai sekarang. Dan dari situ kemudian kegiatan acara satu Muharram, dan kita mendengarkan pidato Syekh Panji Gumilang. Saya sangat kagum dan luar biasa karena beliau mengajarkan toleransi kepada kita bangsa Indonesia. Karena saya lihat waktu itu yang hadir juga bermacam-macam bentuknya. Ada yang memakai pakaian Sunda Wiwitan, ada yang membawa senjata Majapahit, ada yang ya pokoknya banyak sekali, dan saya sangat senang karena saya memang sangat menghargai perbedaan. Justru saya semakin penasaran untuk semakin banyak bergaul dan berteman dengan bermacam-macam latar belakang agama dan spiritual. Begitu Mas. Saya sangat senang sekali dengan apa yang diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang. Walaupun saya belum pernah berkomunikasi secara langsung, tapi saya sangat menghormati. Ya, begitulah Romo. Itulah Al-Zaitun Romo. Bahkan daripada Al-Zaitunlah saya dapat berubah. Yang dimana saya dahulunya adalah seorang Islam konservatif, seorang Islam radikal, ya memang daripada gagasan Syekh Panji Gumilang untuk keberagaman, untuk kerukunan inilah Romo yang mampu merubah daripada pandangan sikap saya. Oleh karena itu juga Romo, kenapa di channel saya banyak sekali membahas tentang gagasan Syekh Panji Gumilang? Karena saya ingin menyebarluaskan daripada gagasan Syekh Panji Gumilang terutama untuk kerukunan umat beragama Romo. Terlebih lagi Romo, apa yang telah dilakukan Syekh Panji Gumilang terkait toleransi ini bukanlah dilakukan baru tahun kemarin Romo. Tetapi sejak Al-Zaitun berdiri Romo, Syekh Panji Gumilang senantiasa datang ke gereja memenuhi undangan daripada para pendeta Romo. Bahkan ketika ada upacara Natal Romo, beliau itu juga mengirimkan ucapan selamat Natal Romo. Nah ini tentu suatu gebrakan, suatu implementasi toleransi yang sangat baik dan dilakukan oleh seorang pimpinan pondok pesantren Romo. Dan sangat jarang seperti itu Romo. Bahkan seorang aktivis Israel yaitu Bunda Monik, ketika satu surah beliau juga menyatakan, saya kagum dengan Al-Zaitun. Saya kira persaudaraan itu akan datang daripada saudara saya yang beragama Kristiani. Dan saya juga tidak mengira bahwa persaudaraan, kerukunan itu akan datang daripada saudara saya yang Islam. Dan tentu Al-Zaitun telah merubah pandangan hidup saya. Nah, artinya Romo, dengan cinta kasih, dengan rahmat inilah Romo, mampu merubah, mampu meluluhkan hati seseorang yang benci menjadi cinta. Kan begitu Romo. Kemudian Romo, sebagai akhir kata dalam diskusi kita ini, saya mengutip daripada perkataan Syekh Panji Gumilang yang berlandaskan daripada Al-Quranul Karim dalam Quran Surah Al-Maidah. Beliau menyatakan, untuk orang Yahudi, jadilah orang Yahudi yang taat. Pahamilah, ikutilah, dan pakailah aturan hukum-hukum Taurat, karena disitulah aturan hukum-hukum Allah. Dan untuk orang Nasrani, jadilah orang Nasrani yang taat, yang dimana senantiasa memegang Injil, memegang firman-firman Allah. Tentu daripada hal ini Romo,
Syekh Panji Gumilang mengajak kepada kita untuk menjadi umat beragama yang taat, kembali kepada kitab suci masing-masing kita, tanpa harus kita berpecah belah satu sama lain. Terima kasih Romo telah berkesempatan, telah memenuhi undangan saya Romo akan hal ini. Tentu diskusi pada malam ini sangat-sangat berkesan bagi saya. Dan juga perlu diingat untuk teman-teman semua bahwa apa yang dinyatakan oleh Romo Wiguno ini tidak mewakili daripada gereja dan juga tidak mewakili daripada pandangan umum teman-teman Kristiani. Jika ada teman-teman Kristiani yang tidak suka dengan pandangan Romo Wiguno ini, ya silahkan disampaikan. Tetapi ingat, kita nggak boleh menghakimi, nggak boleh melarang Romo Wiguno untuk berpendapat dan berkeyakinan. Ingat, negara kita menjamin kebebasan tersebut. Oleh karena itu Romo, jika Romo ada closing statement, saya persilahkan Romo. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, banyak firman-firman Tuhan yang mana kita ini harus saling mengasihi seperti mengasihi diri sendiri. Jadi tentunya saya berharap dimulai dari saya sendiri, saya akan selalu menghormati orang lain walaupun apa yang dilakukan orang lain itu tidak sama dengan apa yang saya lakukan. Tapi saya tetap harus menghormati karena kita harus menjaga cinta kasih untuk mewujudkan kedamaian di dalam kehidupan ini. Karena itulah bagian dari kita ketika kita mempraktekkan apa yang diajarkan Tuhan, maka kita harus mewujudkan di dalam kehidupan kita dalam bentuk cinta kasih kepada semua, kepada alam semesta ini. Demikian, Mas. Baik Romo, terima kasih atas segala waktunya dan kesempatannya, dan juga atas segala pemaparannya yang telah diberikan pada malam hari ini. Tentu, saya ingin juga berpesan bahwa apa yang ada dalam diskusi ini merupakan suatu ajakan untuk kita hidup saling rukun dan damai satu sama lain. Ingatlah bahwa agama kita, agama apapun itu mengajarkan cinta kasih kepada sesama. Apalagi sebagai seorang muslim. Seorang muslim dilarang untuk menghina sesembahan, menghina syariat umat agama lain. Gak boleh seperti itu. Karena Tuhan telah menjadikan syariat tersebut baik bagi mereka. Sehingga kita gak boleh menghina. Dan jujur Romo, saya ini sering sekali dianggap sebagai seorang liberal, sebagai seorang yang sesat. Apakah Romo juga merasakan demikian? Sudah biasa apa ya, dianggap berbeda, dianggap aneh, mungkin dianggap sesat, mungkin dianggap apa ya, eh, kurang spiritual dan lain-lain, itu sudah biasa. Karena saya mempertahankan eh, budaya saya dan saya menganggap bahwa Tuhan itu tak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga disembah dengan cara apapun Tuhan pasti tahu. Ya, begitulah Romo. Masih banyak sekali orang-orang yang beragama, mudah sekali mencap orang lain, saudaranya yang berbeda ini sebagai orang kafir. Semoga kita semua yang memiliki pemahaman yang merdeka ini dijauhkan daripada hal-hal semacam itu, ya Romo. Terima kasih atas segala waktunya, Romo. Oh iya, saya hampir lupa. Saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Prapaskah, Romo. Dan semoga dapat terjalinnya suatu persaudaraan di antara kita, persaudaraan yang sejati tanpa memandang ras, agama apapun yang melekat di antara kita, Romo. Ya, terima kasih, Mas. Terima kasih. Wallah muwafiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua, merdeka. Merdeka.